Wahai para penakluk bintang, karena sudah 1 minggu berlalu maka kita akan kembali menyaksikan pembahasan seputar penakluk bintang alias Swallowed Star. Pada episode kemarin kita sudah diperlihatkan dengan Lao Feng yang mendapatkan sambutan di ruang virtual Dewa Perang setelah dirinya resmi menjadi seorang Dewa Perang tingkat tinggi yang tak terkalahkan di antara para pejuang yang berada di tingkat Dewa Perang. Ia juga sempat mengikuti sesi pelelangan dan mendapatkan jaring benang laba-laba emas serta air kehidupan yang digunakan untuk mengobati adiknya yang mengalami kelumpuhan. Dan keseruan apalagikah yang akan ditunjukkan oleh Lao Feng? Sebelum kita beranjak ke pembahasannya, jangan lupa untuk menonton video aslinya terlebih dahulu. Itu sangat saya sarankan supaya teman-teman mendapatkan feel yang lebih. Tapi kalau kalian memaksa ya udah, ayo kita lanjut ke jalur ceritanya. Di permulaan cerita dan masih di kota pangkalan Jiangnan, kita akan diperlihatkan dengan 3 orang penduduk yang sedang bergosip. Mereka tengah menggosipkan tentang Lo Hua yang sempat putus asa dan mencoba bunuh diri ke sungai karena tidak bisa berjalan. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda, di mana salah seorang pria melihat jika kaki Lo Hua sudah sembuh dan bahkan sekarang sudah bisa berlari. Karena gosipnya terdengar menarik, orang-orang pun mulai bermunculan dan ikut mendengarkan cerita dari pria yang memakai kemeja kotak-kotak ini. Ia pun lanjut bercerita alasan mengapa Lo Hua bisa sembuh itu dikarenakan kakaknya Lao Feng yang sudah membelikan obat yang sangat berharga untuk bisa menyembuhkannya. Tapi itu tidak seberapa. Lanjut seorang pria bertopi yang mengatakan bahwa Lao Feng merupakan seorang inspektur termuda pertama dari Aula Bela Diri Jixian di kota pangkalan Jiangnan, dan bahkan jabatannya lebih tinggi dari presiden Aula Bela Diri di cabang kota Jiangnan itu sendiri. Dan para pasukan-pasukan di sana juga sangat menghormati Lao Feng. Dengan semangatnya, pria ini juga berkata jika Lao Feng sekarang sudah bisa melakukan apapun dengan statusnya. Lihat saja jet tempur miliknya. Itu kan jet tempur khusus yang harganya puluhan miliar. Meskipun hanya sedikit mengenalnya, harusnya mereka ikut bangga dengan munculnya Lao Feng yang juga sudah mengharumkan nama kota Jiangnan. Dan kemudian kita akan diperlihatkan dengan anak-anak Firehammer yang sedang bermain adu panco untuk menghilangkan rasa penat mereka. Dan di dalam adu panco tersebut Gao Feng lah yang memenangkannya. Dan karena dia adalah orang yang paling kuat di sana, jadinya gak ada lagi dong yang mau melawannya. Tapi dari arah lain muncul seorang penantang yang berani menantang Gao Feng, dan itu adalah Zhang Ke, si pengguna tombak tim Firehammer yang sempat kehilangan salah satu lengannya pada saat insiden di hutan belantara sebelumnya. Tapi sekarang ia sudah kembali dengan lengannya yang sudah kembali utuh. Ya, itu semua terjadi berkat Lao Feng yang sudah memberikan air kehidupan kepadanya sehingga lengan Zhang Ke mengalami regenerasi. Jadi sekarang Lao Feng sudah memenuhi janjinya. Xin pun kemudian berlanjut ke tempat kediaman Lao Feng, di mana dirinya kini tengah berlatih dan mengkaji kitab para dewa yang terdapat di dalam buku dasaran Master Mental. Pelatihan yang dijalaninya juga terasa amat melelahkan, tapi di sini Lao Feng telah menyelesaikan sebuah gulungan karena dia baru saja melayangkan pisau terbangnya lebih cepat sebagai misinya di dalam pelatihan ini. Oh iya, BTW, katalog dewa sama kitab dewa itu sama ya bosku. Tapi di sini kita sebut aja dengan kitab dewa supaya kedengarannya lebih enak gitu. Oke, jut. Jadi di dalam kitab dewa ini terdapat 99 gulungan yang berisi menu-menu latihan yang harus Lao Feng selesaikan. Dan setelah berlatih selama 3 hari, dia sudah berlatih dan menyelesaikan gulungan kedua. Sedangkan untuk menyelesaikan gulungan ketiga atau yang selanjutnya, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Lao Feng untuk bisa menyelesaikannya. Tapi ia akan melatihnya nanti secara bertahap. Sampai detik ini Master Mental yang memegang rekor tertinggi dari pelatihan ini hanya bisa berlatih dan menyelesaikan sampai gulungan ke-18 saja. Lao Feng juga memprediksi apabila gulungan-gulungan selanjutnya akan seperti ujian yang semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin sulit pula pelatihan yang terdapat di dalam kitab dewa tersebut. Selain itu, terkait dengan benang jaring laba-laba emas yang ia beli sebelumnya, itu akan sangat bergantung dalam hal akselerasi maupun kecepatan untuk bisa menggunakannya secara maksimal. Dan tingkatan Lao Feng saat ini masih belum cukup untuk dapat menangkap beliau. Sedangkan ketahanan jaring yang terbilang cukup tinggi serta area jaringnya yang terlalu besar masih belum mampu Lao Feng kendalikan secara efektif. Itulah mengapa dirinya bermaksud untuk melatih penggunaan jaring tersebut supaya bisa maksimal demi menangkap beliau setelahnya.
Dan setelahnya, jam komunikasi pun berbunyi. Lao Feng di sini mendapatkan sebuah pesan baru dari Shugang, dan pesan tersebut langsung membuat Lao Feng nyengir-nyengir sendirian. Ia pun langsung memakai outfit yang funky dan pamit kepada orang tuanya untuk menyelesaikan sebuah urusan dan tidak ikut makan siang padahal makanannya sudah hampir siap. Xiaonan juga terlihat sedang main dengan adiknya dan Lao Feng menyuruh Lo Hua untuk mengajak JJS Xiaonan untuk melihat Citayam Fashion Week. Sementara itu sang ibu yang mendapatkan omongan dari tetangga berniat ingin menjodohkan Lao Feng dengan seseorang karena ini sudah waktunya. Tapi tentu saja Lao Feng tidak mau. Dan si adik malah manas-manasin dan berkata jika para ladies yang akan diperlihatkan ibunya adalah wanita-wanita yang cantik. Ya, karena Lao Feng sedang terburu-buru, ia akan pergi dulu. Soal itu akan ia urus secepatnya. Dan kemudian ia pun pergi setelahnya. Oh, jangan-jangan Lo Hua pun langsung menyadari sesuatu. Scene kembali bergeser ke depan pintu utama bandara Jiangnan dan juga Lao Feng yang tengah menunggu seseorang di sekitar sana. Sedangkan orang yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti olehnya adalah, ya, itu adalah sang pujaan hati yang baru saja pulang mudik seusai berbulan-bulan bekerja di luar kota. Melihat Lao Feng yang tiba-tiba datang dan menghampirinya membuat Shushin bertanya-tanya tahu dari mana Lao Feng kalau hari ini Shushin akan pulang. Lao Feng pun menjawab itu dari kakaknya. Diikuti dengan munculnya rombongan mobil-mobil elegan yang diisi oleh seorang pria bersama dengan para bodyguard-bodyguardnya. Setelah turun dari mobil, para bodyguard-bodyguard ini pun langsung menyingkirkan orang-orang yang berlalu lalang untuk membuka jalan kepada bosnya. Dan kemudian nampak terlihat seorang pria rambut belah pinggir yang turun dan langsung datang menghampiri Shushin. Melihat seorang pria di sisi Shushin dengan outfit funky ala Citayam Fashion Week membuat para pria ini mengira jika Lao Feng adalah supirnya. Wah, kacau, mesti dikasih paham nih orang. Dan setelahnya ia pun memperkenalkan dirinya yang diketahui bernama Shun Chao. Begitu pula dengan Lao Feng yang juga memperkenalkan dirinya sambil mengajaknya berjabat tangan. Tapi jabat tangan Lao Feng malah diabaikan dan Shun Chao mengingat Lao Feng dari cerita Shugang. Jika Lao Feng adalah teman sekelas SMA Shushin yang pernah gagal dalam ujiannya di kelas. Wajah Shushin langsung cemberut mendengar ejekan pria konyol ini. Diikuti dengan Lao Feng yang menyatakan apabila kedatangannya ke sini bermaksud untuk menjemput Shushin. Sambil tertawa nyolot, Shun Chao lantas menekan smartphone-nya dan datanglah satu unit baru supercar dan mobil tersebut adalah hadiah untuk Shushin. Itu adalah supercar otomatis tanpa supir seharga 10 juta yang didatangkan langsung dari Amerika. Dan dengan nada mengejeknya, Shun Chao mengatakan jika mobil mewah ini cuma punya 2 kursi saja. Jadi Lao Feng tidak bisa ikut dengan mereka. Lao Feng pun cuma terdiam. Yang marah-marah malah Shushin. Diikuti dengan Shugang yang muncul untuk menyambut adik iparnya. Tentunya Shun Chao yang pede abis menyangka jika Shugang menyambut dirinya. Shun Chao langsung kaget dong. Dan akhirnya Shugang memperkenalkan jika Lao Feng adalah inspektur termuda dari aula bela diri Jixian di kota pangkalan Jiangnan mereka. Shun Chao yang kaget parah membayangkan seakan-akan Lao Feng semakin besar darinya. Perbandingan dirinya dengan Lao Feng juga semakin jauh setelah ia tahu Lao Feng adalah dewa perang tak terkalahkan di istana dewa perang. Dan Shugang bahkan mendeklarasikan jika Lao Feng adalah pria yang ditakdirkan untuk adiknya. Shugang juga meminta maaf kepada Lao Feng atas perbuatan-perbuatannya pada saat pertama kali mereka bertemu yang sempat kasar kepada Lao Feng. Tapi dia masih terdiam, namun Shushin masih ingat betul kejadian itu. Shugang pun langsung mengalihkan pembicaraan dan menyuruh adiknya untuk segera pulang dengan Lao Feng yang sudah menjemputnya. Tapi sejauh mata memandang, anehnya Shugang sama sekali tidak melihat kendaraan yang dibawa oleh Lao Feng. Shun Chao pun tersenyum jahat melihatnya. Dan Lao Feng memanggil number 1 dari jam komunikasinya. Shushin dan Shugang pun sama sekali tidak mengetahui apa yang baru saja dilakukan Lao Feng. Dan di saat itulah muncul sesuatu yang membuat semua orang tercengang setelah melihatnya. Flexing dibalas flexing, mobil mewah dibalas dengan jet tempur mewah. Dan sepertinya Shun Chao tidak bisa ikut karena jet tempur Lao Feng cuma punya 2 kursi saja.
Lo Feng kemudian mengeluarkan bilah pisau yang dikira Shugang itu adalah kuncinya. Tapi bukan, itu adalah shuttle yang akan membawa Lo Feng dan Shushin terbang untuk menaiki pesawat jet cerdas miliknya. Shugang pun menyadari jika jet tempur Lo Feng sangat mahal, yang bahkan jika seluruh aset milik keluarga Shu disatukan, jumlahnya masih belum cukup untuk membeli pesawat yang satu ini. Gokil. Dia tidak menyangka apabila calon adik iparnya ini sudah menjadi seorang sultan. Dia juga menyuruh Shun Chao untuk menyerah saja mendapatkan Shushin, karena jika dia mengusik adik iparnya, pastinya ayah Shun Chao yang merupakan seorang dewa perang pun takkan bisa melindunginya. Sedangkan supercar yang sudah Shun Chao beli dari Amerika akan diculik Shugang dan menganggapnya itu sebagai hadiah ulang tahun Shugang. Malam pun tiba. Masih di dalam pesawat jet tempurnya, Lo Feng kini sudah berpakaian dengan rapi. Ini adalah custom ngedate-nya bersama Shushin yang juga masih berada di dalam jet tempur tersebut. Shushin pun terkesima menyaksikan pemandangan kota Jiangnan di malam hari dari langit yang tinggi. Hal ini merupakan kali pertama baginya. Shushin juga melihat sebuah tempat di mana Lo Feng dan dirinya pernah membuat sebuah keinginan pada hari kelulusan Lo Feng dalam sesi ujian praktisi semu. Dan sekarang dia tidak menyangka jika Lo Feng sudah terbang jauh hanya dalam kurun waktu setengah tahun saja. Baginya, Lo Feng yang sekarang bagaikan sebuah pesawat kertas yang terbang jauh ke dunia lama dan terbang semakin jauh dan jauh, terus melambung semakin tinggi sampai pada akhirnya suatu hari menjadi bintang-bintang di langit. Dan Shushin tidak mampu menggapainya lagi. Sambil dirinya menitikkan sedikit air mata dan langsung mengalihkan topik dengan Lo Feng yang sudah berjanji untuk menyiapkan makan malam di bawah sinar cahaya bintang. Tapi nyatanya apa yang Shushin lihat sama sekali tidak ada cahaya bintang ataupun meja makan malam yang dipersiapkan. Oh, tenang-tenang saja Mbak Shushin, karena Lo Feng sudah mempersiapkan itu semua. Jet tempur cerdas yang terbang semakin tinggi mengudara kemudian membuka bagian atapnya, di mana sang pujan hati langsung diperlihatkan dengan pemandangan indah dari langit di malam hari yang dihiasi dengan ribuan bintang yang cahayanya menyinari tempat keduanya berpijak. Di saat itu pula muncul sebuah meja makan bertemakan candlelight dinner yang juga dihiasi dengan foto-foto kenangan lama mereka berdua. Sedangkan sebagai hidangannya, Lo Feng telah menyajikan 2 buah burger serta sebuah pesawat kertas yang dimaksudkan Lo Feng untuk mengingat kembali kisah dari kenangan-kenangan memori mereka di masa lalu. Tatkala Lo Feng yang masih berada di bawah garis kemiskinan tidak mampu untuk membeli makanan tersebut, hingga akhirnya Shushin lah yang harus mentraktir makanannya. Begitu pula kenangan-kenangan lama yang kembali teringat di dalam benak keduanya. Sambil menggenggam tangannya, Lo Feng mengatakan bahwa dirinya memiliki mimpi untuk melindungi dunia. Tapi satu hal yang harus Shushin percaya, tidak peduli kemana arah pesawat kertas itu terbang, pesawat kertas tersebut akan selalu mengingat tempatnya berasal. Dan kemudian terjadilah adegan penembakan. Ya, inilah kata-kata yang sudah sekian lama ditunggu-tunggu oleh Shushin, yang ia pikir Lo Feng takkan berani mengakuinya. Alasan mengapa Lo Feng tidak mengungkapkannya sebelum ini itu karena dirinya merasa masih belum memiliki cukup kekuatan. Dan dia tidak mau Shushin ikut terseret ke dalam bahaya jika bersamanya di masa lalu. Tapi sekarang, Lo Feng dengan kekuatannya itu sudah cukup untuk melindungi orang-orang terpenting baginya. Entah itu keluarga, rekan-rekannya, dan juga Shushin. Jadi, tanpa pikir panjang, Shushin pun langsung menganggukkan kepalanya yang menunjukkan bahwa dirinya menerima MC kita. Dan kemudian terjadilah sebuah adegan yang mampu membuat jiwa-jiwa para jomblo bergetar jika melihatnya, termasuk saya. Makan malam pun terus berlanjut hingga usai. Ya, beginilah nasib kita cuma bisa menonton kedua orang ini pacaran.
di mana keseruan dari tingkah laku muda-mudi ini juga dipenuhi dengan canda tawa, hingga akhirnya keduanya pun prot-prot di udara. Sementara itu nampak terlihat beberapa pasangan anak sekolahan yang tengah mengadakan acara api unggun di pesisir pantai. Tapi kita tidak berfokus kepada mereka, melainkan sebuah meteor yang turun dari langit dan melewati atmosfer dan jatuh ke dasar laut. Tapi faktanya itu bukan hanya sekedar meteor biasa, di mana benda itu terlihat tidak hancur meskipun terkena guncangan dan atmosfer bumi. Lalu, benda apakah itu? Dan itulah akhir dari episode kali ini. Sebenarnya aku tuh nggak mau ngerekap episode ini karena cuma berisi adegan yang menyakiti mata dan mengoyak-ngoyak batinku sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, demi kalian aku rela. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, monggo. Belum like, monggo. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan series yang satu ini. Jadi akhir kata dari saya, bye.